Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Hadi Review, channel yang akan membahas seputar elektronika, power tool, dan otomotif. Pada kesempatan pagi ini saya nggak lagi mereview teman-teman ya. Ini saya kedatangan sepeda listrik teman-teman. Sepeda listrik milik tetangga ini dibawa ke tempat saya karena tidak bisa di charge teman-teman ya. Nggak bisa di charge. Jadi didorong teman-teman ke tempat saya ya, didorong dengan alarmnya itu bunyi ngiyak-ngiuk gitu ya, karena nggak bisa di charge, baterainya sudah habis teman-teman ya, tapi nggak bisa di charge. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat dulu ya kondisi baterainya, entah pada bagian baterai atau charge-nya yang bermasalah. Ini kemarin sudah saya buka teman-teman ya, ini sebenarnya sudah saya tangani. Ini untuk baterainya 4 biji teman-teman ya, 12 volt, jadi ini dirangkai seri, totalnya jadi 48 volt teman-teman ya. Dan ini kemarin sudah saya cek ya, ternyata ini rata teman-teman ya, untuk voltasenya dalam keadaan drop semuanya 5 volt, yang mengindikasikan berarti baterai ini murni drop teman-teman ya, jadi tidak rusak ya, tidak bermasalah. Terus kemarin saya lanjutkan ke bagian perkabelannya teman-teman, barangkali pada bagian perkabelannya ada yang bermasalah, ada yang ngefoam atau gimana, atau ada fuse yang putus ya. Ternyata semuanya normal, modulnya juga nggak ada yang bermasalah, masih normal teman-teman, karena ini masih tergolong baru ya. Untuk soket-soketnya ini ada gosong, ini ternyata hanya luarnya saja. Nah ini ada selongsong yang kelihatan gosong, tapi ternyata ini luaran saja, kalau dalamnya masih bagus ya. Jadi untuk bagian baterai dan rangkaian kelistrikannya ini dipastikan normal teman-teman ya, nggak ada masalah. Selanjutnya saya mengecek pada bagian cas teman-teman ya, karena ini sudah dipastikan tidak ada masalah ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian chargernya teman-teman ya. Mungkin ada masalah pada bagian chargernya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian chargernya ya. Ini sudah saya buka, sudah saya bongkar kemarin, sudah saya congkel-congkel teman-teman ya. Ini karena ada semacam seperti perekat ya, atau apa ya, seperti gel, seperti silikon ya. Sudah saya bongkar kemarin dan saya cek, karena sebelum saya bongkar saya cek keluarannya teman-teman ya, keluaran voltasenya itu cuma terbaca 8 volt teman-teman ya. Dan karena saya belum pernah ya memperbaiki charger sepeda listrik seperti ini, saya ngira itu ini rusak teman-teman ya. Saya langsung ngira, oh berarti ini rusak gitu saja, karena pada bagian outputnya itu hanya keluar 8 volt ya, yang seharusnya sekitar 50 volt ya, itu tapi hanya keluar 8 volt. Saya langsung memvonis bahwa ini rusak teman-teman ya. Tapi ternyata setelah saya amati teman-teman, pada bagian kemasannya ini, boxnya ini ada spesifikasinya. Mana ya kemarin ya, nah ini teman-teman, ini ada tulisan gini teman-teman, no output voltage at not load ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira tidak ada tegangan keluar kecuali ada beban gitu ya. Dan setelah saya tahu ini, saya menjadi bingung teman-teman ya. Nah, ini benar-benar ini rusak atau gimana ya, saya bingung teman-teman. Dan akhirnya saya putuskan untuk meminjam charger teman saya teman-teman ya, yang memiliki sepeda sama seperti itu ya, sama chargernya.
Dan ternyata benar sekali teman-teman ya, betul sekali. Ini kalau tanpa beban itu tidak mengeluarkan arus tegangan teman-teman ya. Jadi mengeluarkan tegangan hanya ada beban ya, atau dalam keadaan mencas. Tapi ini tetap nggak bisa mencas teman-teman ya, tidak bisa mencharger baterainya ya. Emang dalam keadaan bermasalah teman-teman ya. Dan selanjutnya saya cek pada bagian komponen-komponennya, karena untuk lampu indikatornya ini masih menyala ya, karena masih ada tegangan, tapi tidak bisa mencas teman-teman ya. Dan setelah saya cek, ternyata saya itu ceknya pertama pada bagian elko ya, karena biasanya kalau tegangan drop itu pada bagian elko ini ada yang kering. Ternyata benar saja teman-teman ya, pada bagian elko yang ini yang besar ini kapasitasnya berkurang ya, yang seharusnya berapa itu 220 microfarad, dia tinggal 100 microfarad teman-teman ya. Tinggal 100 microfarad. Dan saya carikan, ternyata saya ganti, hasilnya tetap nihil teman-teman ya, jadi nggak bisa mengeluarkan tegangan, sama saja hasilnya. Selanjutnya saya ukur tegangannya, saya urut teman-teman ya, satu persatu dari sini, dari trafo mengalir ke ini itu normal teman-teman ya. Ternyata ini meskipun turun tegangan itu ternyata tidak masalah ya, karena tidak terlalu drastis turunnya ya. Jadi nggak apa-apa, ternyata ini masih bisa digunakan ya. Kalau turun 200 itu masih bisa digunakan. Ternyata yang bermasalah ini teman-teman, pada bagian ini ya, SCR ya, ini yang bertipe berapa ya, nggak bisa fokus, BT151 teman-teman ya, SCR BT151 ini ternyata yang bermasalah. Jadi antara beberapa komponen ini ada satu yang bermasalah, yaitu SCR nya ya. Karena dalam SCR itu ada 3 kaki, antara kaki source, drain, dan gate ya. Dan seharusnya untuk kaki gate dan drain itu bisa berhubungan teman-teman ya. Kalau ada arusnya masuk, ternyata ini nggak bisa ya, dan dipastikan ini bermasalah. Dan alhamdulillahnya teman-teman, ternyata ada ya di tempat saya carikan, ada persis punyanya TV ya, ternyata televisi tabung itu ada. Alhamdulillah ini sudah saya ganti, sudah bisa teman-teman ya. Jadi sudah bisa mencas kembali dalam keadaan normal ya. Jadi ini kemarin sudah saya mau belikan casnya unggul ya, AC, bentuk AC, tapi nggak jadi karena sudah bisa teman-teman. Ternyata saya carikan itu ada ya, yang persis kayak gini. Dan sekarang sudah bisa dicas kembali teman-teman ya. Tapi tidak usah saya tunjukkan proses ngecasnya ya, karena ini sudah saya cas semalaman, sudah terisi penuh teman-teman. Baik teman-teman, saya kira cukup itu saja ya video dari saya, cara mengatasi sepeda listrik yang tidak bisa dicas ya. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video dari saya, silahkan di like, komen apabila ada yang ditanyakan ya, akan saya jawab sebisa saya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.